Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah nyata. Kisah yang penuh inspiratif. Kisah yang akan membuat para pendengarnya tak mampu untuk menahan air mata. Kisah nyata yang akan membuat sesak dada kita. Dan akan banyak hikmah yang bisa kita petik setelah kita mendengar kisah nyata ini. Kisah nyata ini datangnya dari seorang anak muda yang sangat menyesali apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan mungkin penyesalan itu akan dia rasakan seumur hidupnya. Ketika sebuah kesuksesan, karir, harta, gemerlapnya dunia telah membutakan mata dan hatinya. Sehingga dia lupa, di balik kesuksesannya ada tetesan-tetesan air mata seorang perempuan tua yang bernama ibu, yang tak pernah berhenti memohon dan berharap pada Sang Maha Kuasa atas kejayaan anaknya. Dan dia lupa, di balik kesuksesannya ada doa yang terus mengalir deras tanpa lelah dan tanpa henti untuk masa depan anaknya. Dan dia pun lupa, di balik kesuksesannya ada lisan yang selalu basah tak pernah kering, bermunajat kepada Tuhannya untuk kebaikan anaknya. Dan dia sangat menyesal di saat mendapat sepucuk surat terakhir dari ibunya. Ingin tahu isi surat terakhir tersebut? Silahkan dengarkan hingga selesai. Dan jangan lupa siapkan tisu untuk mengusap air mata. Selamat mendengarkan. Ada satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu tua dengan satu anak laki-laki yang bernama Dion. Dion seorang anak yatim yang ditinggal ayahnya ketika dia berusia 4 tahun. Dan ibunya membesarkan Dion seorang diri, berjuang siang dan malam tanpa lelah, tanpa henti demi membesarkan sang buah hati. Mereka tinggal pada suatu kampung yang lumayan agak jauh dari perkotaan. Sekarang Dion duduk di bangku SMA. Dan Dion termasuk anak yang pintar di sekolahnya. Berbagai prestasi telah Dion dapatkan. Hari demi hari telah Dion lewati. 3 tahun lamanya Dion jalani di bangku SMA. Akhirnya, hari pelulusan telah tiba. Namun nampaknya Dion murung ketika sudah tiba pelulusan itu. Ibunya sangat sedih melihat anaknya yang tak seperti biasanya. Ibunya mengerti bahwa dalam hati Dion pasti ingin sekali melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Namun Dion tak mampu dan tak sanggup mengungkapkan isi hatinya kepada ibundanya. Karena kondisi ekonomi ibunya yang terhitung sangat pas-pasan, sehingga Dion memilih untuk banyak berdiam. Dan kekecewaannya ditelan sendiri, tak ingin berbagi dengan ibunya. Akan tetapi, walau anaknya tak mengungkapkan keinginan untuk kuliah, ibunya pun melihat, dan ibunya mencoba untuk memberi semangat dan harapan pada buah hatinya. Ibunya berjanji akan meneruskan Dion sampai kuliah. Dion pun sangat gembira dan sangat senang mendengar perkataan ibunya. Walau sejujurnya, ibunya masih sangat bingung dari mana dia dapatkan uang untuk membiayai kuliah anaknya. Akan tetapi, di hadapan Dion ibunya selalu bersikap tegar dan menyembunyikan apapun yang berkecamuk dalam hatinya saat itu.
Ibunya tak ingin mematahkan semangat putranya, semangat yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa yang Dion miliki. Pada akhirnya di hari pertama Dion masuk kuliah, ibunya mengantar anaknya sampai gerbang kampus. Dengan wajah berseri-seri melihat kebahagiaan putranya, namun tak terasa pipinya telah basah dengan derayan air mata. Bahagia bercampur sedih yang ibu rasakan saat itu. Dia sangat sadar betul bahwa membesarkan anaknya, mendidik, menyekolahkan, mencari nafkah, semuanya dilakukan seorang diri. Itu bukan hal yang mudah. Namun saat itu putranya sudah tumbuh dewasa dan sudah mulai belajar di bangku kuliah. Sungguh suatu kebanggaan juga kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Kebahagiaan yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Dan suatu kebanggaan bagi dirinya. Ibunya berharap ketika dia sudah tiada nanti, anaknya sudah sukses dan akan bahagia dengan keluarga kecilnya nanti. Itulah harapan sang ibu saat itu. Hari berganti hari telah mereka lewati. Kondisi badan yang tadinya selalu sehat, kini mulai sakit-sakitan. Kulit yang tadinya kencang, kini mulai nampak keriput. Helai demi helai rambut kini sudah memutih. Berjalan yang tadinya tegak, kini mulai membungkuk. Itulah kondisi ibunya Dion pada saat itu. Namun alhamdulillah, Dion pun telah melewati masa kuliahnya dengan sangat baik. Dan pada suatu hari, Dion berpamitan pada ibunya untuk pergi ke kota mencari sebuah pekerjaan dengan tujuan untuk membantu perekonomian ibu tentunya. Karena Dion pun melihat ibunya sudah tak mampu untuk bekerja dan saatnya beliau untuk beristirahat. Sekarang tinggal giliran Dion yang akan mencari nafkah untuk ibunda tercintanya. Akhirnya, ibunya pun mengizinkan putranya untuk pergi merantau, walau sedikit berat dalam hati untuk melepaskan putra semata wayangnya. Ibunya berkata, "Anakku, buah hati ibu, dengarkanlah ibu sejenak. Doa seorang ibu sepanjang jalan, ungkapan itu benar adanya. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau melangkah, selalu ada cemas yang menetaskan doa-doa. Karena ketika engkau jauh dari ibu, tangan ibu tak selalu bisa melindungimu. Anakku, engkau sekarang telah beranjak dewasa. Jika engkau meminta untuk jauh dari ibu karena tujuan ingin mengadu nasib, pergilah nak. Namun ingat satu hal, jaga dirimu baik-baik di sana. Tetaplah berpegang teguh pada agamamu. Berhati-hatilah dalam setiap melangkah, selalu jujur dalam ucapan, dan selalu bersikap bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Ibu percaya nak, kau sudah bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang meski kau lakukan dan mana yang meski kau tinggalkan, mana yang meski kau dekati dan mana yang meski kau jauhi. Dan ibu yakin engkau pun sudah tahu bagaimana cara bersikap dalam menghadapi kehidupan ini. Anakku sayang, pergilah nak. Ibu hanya bisa membekalimu cinta dan doa. Langkahkan kakimu sejauh mungkin. Tegakkan kepalamu dalam menghadapi kerasnya hidup. Genggamlah cinta dalam hatimu. Dan di saat engkau lelah nanti, kembalilah dalam pelukan ibu. Anakku, dengarkanlah ibu sejenak. Sebelum engkau melangkah jauh, dan entah setelah ini, apakah ibu masih bisa berbincang denganmu?
Janganlah engkau buang waktumu dengan sia-sia. Gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Kejarlah citamu, raihlah mimpimu, dapatkan apa yang engkau harapkan. Lihat dan dengarkan anakku. Di dalam mata ibu yang mulai sayang dan wajah ibu yang sudah penuh kerutan, kehidupan terus berjalan. Ibu di sini akan setia menunggumu pulang. Ibu akan selalu menanti saat dimana engkau kembali. Ibu akan selalu merindukanmu, anakku. Pergilah sayang, pergilah. Di saat Dion mendengar perkataan ibunya, Dion sedikit pun tak berkata. Hanya isak tangis yang terdengar sambil memeluk erat tubuh ibunya. Dan Dion berjanji ketika apa yang dia harapkan telah dia dapatkan, Dion akan segera pulang untuk menemui ibunya. Dan akan Dion buktikan perjuangan ibunya akan dia ganti dengan kesuksesan nanti. Akhirnya Dion melepas pelukan ibunya sambil berkata, "Bu, aku pergi." Sambil mengecup kening ibunya, Dion pun berpamitan. Dion pergi ke suatu kota besar dan Dion melamar di berbagai perusahaan. Dan akhirnya Dion pun diterima di satu perusahaan terbesar di kota itu. Dion sangat bersemangat menyambut pekerjaan barunya, mengingat harapannya akan segera terwujud. Dion sangat gigih dalam bekerja sehingga perusahaan itu memberi kedudukan yang lumayan sangat tinggi pada Dion. Mengingat pendidikan, sikap, juga tanggung jawab pada pekerjaan, sehingga Dion layak mendapatkan kedudukan tersebut, meski terhitung karyawan baru pada perusahaan itu. Kebahagiaan ini tentunya dibagi pada ibunya. Dion nelpon ibunya di kampung, sekedar memberitahu atas kabar bahagia tersebut. Dan Dion telah mengirimkan seorang pembantu rumah tangga untuk membantu ibunya kala dalam kesulitan. Setiap bulan, Dion mengirimkan sejumlah uang pada ibunya, biar ibunya tak pernah merasa kekurangan sedikit. Namun sayangnya, Dion belum pernah sekalipun menengok ibunya, sehingga ibunya tak kuat lagi menahan rasa rindu yang setiap hari merobek kalbu. Lantas ibunya nelpon Dion dengan dibarengi derayan air mata dan berkata, "Anakku tersayang, ibu kangen nak. Kapan kamu pulang? Kapan kamu kembali? Kapan kamu bisa nengok ibu? Ibu mohon pulanglah nak. Ibu merindukanmu." Dion pun menjawab, "Bu, maafkan Dion. Dion tak bisa pulang sekarang. Banyak sekali pekerjaan yang mesti Dion selesaikan. Dion berjanji jika nanti sudah ada waktu senggang dan kerjaan tak terlalu sibuk, pasti Dion pulang dan menengok ibu. Lagian kan sekarang sudah ada bibi yang selalu nemani ibu. Apapun yang ibu inginkan, ibu tinggal minta bantuan sama bibi saja." "Sudah dulu ya Bu, sudah banyak klien yang ngantri menunggu Dion." Ibunya menjawab dengan nada yang gemetar. "Ya sudahlah nak, jaga dirimu baik-baik. Doa ibu selalu bersama." Akhirnya telepon ditutup dan pembicaraan mereka disudahi. Beberapa bulan kemudian, Dion menerima kabar dari pembantu rumah tangganya bahwa ibunya dalam kondisi sakit. Dan Dion pun tidak segera pulang mendengar berita tersebut. Namun Dion hanya menyuruh pembantunya untuk segera membawa ibunya ke rumah sakit terbesar di kampungnya. Masalah biaya, berapapun Dion akan menanggung. Tetapi pembantunya menekankan pada Dion bahwa ibunya sangat merindukannya dan sering sekali memanggil-manggil nama anaknya.
Dion pun menjawab, "Aku masih dalam keadaan sibuk banget, tak bisa untuk pulang. Jika nanti pekerjaanku sudah mulai tak sibuk, aku akan segera pulang," jawab Dion. Akhirnya pembantunya itu tidak bisa memaksa Dion untuk pulang. Dan pembantunya itu melaporkan pada ibunya perihal Dion masih belum bisa pulang karena kesibukan pekerjaannya. Mendengar berita itu, ibunya diam 1000 bahasa, hanya derayan air mata atas jawaban kabar tersebut. Dan akhirnya pembantunya segera membawa ibu Dion ke rumah sakit. Akan tetapi kondisi ibunya Dion bukanlah semakin membaik, malah semakin memburuk. Ibunya Dion koma dan dilarikan ke ruang ICU. Pada jam 12 malam, ibunya Dion tersadar dari komanya dan memanggil-manggil nama Dion, anak satu-satunya, dan menyuruh pembantunya menelepon anak semata wayangnya. Dan Dion pun mengangkat telepon. "Dion, anakku, kapan kamu pulang? Ibu merindukanmu." Dion menjawab, "Bu, insya Allah besok akan aku sempatkan waktu dan akan cuti untuk menjenguk ibu." Terlihat wajah ibu sangat senang dan sangat gembira di saat mendengar jawaban anaknya. Telepon pun ditutup dengan wajah penuh kebahagiaan. Ibunya Dion pejamkan mata dan tertidur. Namun pada jam 3.45 dini hari, Dion pun ditelepon oleh pembantunya bahwa ibunya telah tiada, bahwa ibunya telah meninggalkan Dion untuk selama-lamanya. Ternyata itulah pembicaraan terakhir dengan anaknya. Itulah suara terakhir dari ibunya. Itulah nafas terakhir yang Dion dengar dari ibunya. Dan itulah kalimat terakhir yang keluar dari mulut ibunya. "Kapan kamu pulang, nak? Ibu merindukanmu." Subhanallah. Ketika Dion mendengar berita tersebut, badannya lemas tak berdaya, mulutnya kaku, jantungnya berdetak hebat, setengah tak percaya atas berita yang baru saja dia dengar. Dan penyesalan pun akhirnya menyelimuti hati dan pikiran Dion. Dia menyesal kenapa dia tak luangkan waktu sedikit saja untuk sekedar melihat ibunya. Dion tidak menunggu pagi datang. Dia menyuruh asistennya untuk mengeluarkan mobil dan akan langsung pergi ke rumah sakit di mana ibunya terakhir dirawatnya. Di sepanjang jalan, air mata Dion tak berhenti bercucuran. Air mata sebuah penyesalan. Penyesalan yang mungkin seumur hidupnya dia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada jam 8 pagi, Dion pun tiba di rumah sakit. Dengan berjalan setengah berlari, Dion mencari kamar mayat di mana ibunya dibaringkan. Dion menangis tak terkira melihat jasad yang terbujur kaku dengan dilapisi kain putih bersih sambil merintih, "Ibu, maafkan Dion, Bu. Ibu, 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 maafkan Dion, Bu." Dan akhirnya Dion pun tak sadarkan diri. Ketika Dion tersadar dari pingsannya, di sampingnya sudah ada pembantunya yang setia menunggu Dion. Juga asisten Dion yang sesekali memanggil-manggil nama tuannya. Pembantunya membangunkan Dion sambil berkata, "Nak Dion, bersabarlah dan ikhlaskanlah. Semua terjadi atas kehendaknya." Namun sebelum ibu meninggal, dia sempat memberikan kotak ini untuk diserahkan kepadaku. Dion pun menerima kotak tersebut dan dibukanya. Ternyata
Di dalamnya ada setumpuk uang dan kertas putih dengan beberapa tulisan. Dion pun membaca surat itu dan sesekali menangis terseduh-seduh. Dalam isi suratnya tertulis jelas, "Anakku, ketika kamu membaca surat dari ibu, mungkin ibu telah tiada lagi di sampingmu. Pesan ibu, jaga dirimu baik-baik. Bertakwalah selalu kepada Allah. Jangan sampai harta dan kesuksesan membutakan mata hatimu untuk mengingat Tuhanmu. Anakku, perlu kamu ketahui, ibu sudah lama merasakan sakit yang ibu derita semenjak ibu menjual 1 ginjal untuk membiayai kuliahmu. Ibu sering sekali merasakan sakit yang tak terkira, namun ibu sembunyikan rasa sakit itu dari siapapun termasuk kamu. Dan perlu kamu ketahui, ketika dulu ibu berjanji akan melanjutkan sekolahmu hingga ke perguruan tinggi, sebetulnya ibu tak punya simpanan sedikit pun. Namun ibu tak mampu melihat raut wajah sedih di wajahmu. Dan ketika pada suatu hari ibu pergi ke rumah sakit untuk mengontrol kesehatan ibu, ada satu keluarga yang sangat kaya raya sedang membutuhkan ginjal untuk putri semata wayangnya. Dan tanpa berpikir panjang, ibu menawarkan ginjal ibu untuk dijual dengan harapan uangnya untuk biaya kuliah Muna. Dan ini ada sejumlah uang yang setiap bulan kamu kirim pada ibu. Namun ibu tak mau memakainya karena ibu berpikir di saat kamu punya keluarga nanti, pasti kamu butuhkan uang ini. Semoga kamu bahagia nak, walau tanpa ibu di sisimu lagi. I love you anakku. Ibu selalu menyayangimu, subhanallah. Ketika Dion selesai membaca surat itu, dia menangis sejadi-jadinya. Tak dia sangka, begitu besar pengorbanan ibunya pada dirinya, hingga nyawa sekalipun dia serahkan kepadanya. Dia rela menahan sakit bertahun-tahun lamanya demi masa depan anaknya. Sahabat, semoga kisah nyata ini memberikan sebuah pelajaran berharga untuk kita, untuk selalu menyayangi kedua orang tua kita. Kita bayangkan sahabat, seorang ibu yang rela menjual satu anggota tubuhnya demi membiayai anaknya. Seorang ibu yang rela menahan sakit dan derita selama bertahun-tahun demi masa depan anaknya. Seorang ibu yang rela tidak memakai harta yang anaknya berikan demi kebahagiaan anaknya di masa mendatang. Seorang ibu yang rela menahan sejuta kerinduan demi kesuksesan anaknya. Seorang ibu yang rela bangun tengah malam dan bersujud siang dan malam demi keselamatan anaknya. Namun bagaimana balasan kita kepadanya? Walau ibu memohon kita untuk pulang, kita masih bisa menolak keinginan. Dia tak minta apapun dari kita. Dia hanya ingin anaknya berada di sampingnya kala masa rentanya. Sahabat, jangan pernah siksa ibu kita dengan kerinduan. Di saat ibumu memintamu untuk pulang, pulanglah. Tinggalkan semua pekerjaan, tinggalkan sejenak kesibukan sebelum kamu menyesal seumur hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat.